dan selamat pagi, salam sehat. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Walaupun pandemi, tetap semangat dalam belajar. Oke, kali ini kita akan pelajari tentang matriks, ya. Dan bagaimana sifat-sifat matriks dan operasi matriks. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, tekan tombol like dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dari saya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, disajikan pertama tabel dari murid suatu sekolah, ya. Jadi sudah perhatikan tabelnya. Oke. Nah, kalau disebutkan semua laki-laki dalam satu sekolah tersebut, itu namanya baris. Begitu juga perempuan. Jadi sini saya simbolkan semua laki-laki yang ada di sekolah tersebut adalah baris 1. Semua perempuan yang ada di sekolah tersebut adalah baris 2. Yang lanjut. Nah, kalau saya hanya sebutkan kelas 1, laki-laki maupun perempuan saya sebutkan semua, itu namanya kolom 1, dan seterusnya sampai kelas 3 itu kolom ketiga. Jadi ingat ya, baris secara horizontal dan kolom secara vertikal. Oke. Nah, matriks tersebut terdiri atas 2 baris dan 3 kolom, sehingga dapat dikatakan memiliki ukuran atau ordo 2 kali 3. Dan matriks biasa dia dalam bentuk kurung siku seperti ini ya. Jangan kurung asal-asal, karena dalam matematika setiap bentuk apapun pasti memiliki makna atau arti yang berbeda-beda ya. Oke. Contoh, saya mau cari A12, berarti baris pertama kolom kedua ternyata 80, seperti itu ya. Ingat, pertama baris dan kolom. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Sebuah pabrik tekstil yang memproduksi PQRS mendaftarkan suatu barang kebutuhannya sebagai berikut. Oke, yang pertama tuliskan informasi dalam bentuk matriks. Berikutnya sebuah ordo dari matriks tersebut. Yang ketiga, sebutkan elemen pada baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 3. Nah, seperti saya bilang, semua buruh secara vertikal ya. Ya. Secara vertikal berarti semua buruh yang ada di P dengan martial yang di P itu adalah kolom ya. Yang semua buruh yang PQRS itu keseluruhan adalah horizontal. Jadi semuanya material keseluruhan adalah secara horizontal, itu namanya kolom kedua, sehingga dapat dibentuk seperti ini. Nah, yang kedua, sebutkan ordo dan maksud. Ingat ya, selalu diutamakan adalah baris, berarti baris 2 kolom 4, sehingga bisa dikatakan matriks A adalah 2 kali 4 ya. Yang berikutnya, sebutkan elemen pada baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 ternyata 80. Lanjut, baris 2 kolom 3. Baris 2 kolom 3 ternyata 7. Ada lagi, misalkan ditanya ya, baris 1 kolom 4 ternyata 20 ya. Silakan latihan-latihan di rumah. Kalau bentuknya dapat tabel, buat dalam bentuk matriks. Setelah itu cari sendiri elemen-elemen yang bisa kalian cari. Lanjut. Nah, matriks yang hanya terdiri dari satu baris horizontal seperti ini, 2 min 1 4, disebut matriks baris ya. Sedangkan matriks hanya terdiri dari satu kolom seperti ini ya, horizontal vertikal, disebut matriks kolom. Ingat ya. Nah, di sini dikatakan matriks itu sama apabila ditulisnya A sama dengan B, jika dan hanya jika ordo kedua matriks sama dan seluruh elemennya terletak sama. Nah, di sini maksudnya itu adalah baris dan kolom antara kedua matriks yang tadi itu sama. Jadi kalau sebelah ini barisnya 2, yang sebelahnya harus 2 juga ya, supaya pada saat kita melakukan operasinya bisa sesuai. Bayangkan kalau tidak ada temannya, kan tidak bisa terlaksanakan atau tidak bisa dilakukan operasi matriks ya, itu ya. Lanjut. Nah, contoh A 2B C X sama dengan 4 3A min B 2C. Tentukan nilai X. Nah, kan kita mencari nilai X harus kita tahu nilai C. Kalau kita mencari nilai C harus tahu nilai B. Kalau kita mencari nilai B harus tahu nilai A.
Nah, A nya sudah diketahui, A nya 4. Mencari nilai B, berarti substitusi nilai A nya. Nah, dapat 6. Mencari nilai C, ganti nilai B nya dengan 6, jadi min 6. Mencari nilai X adalah 2C sama dengan 2 kali min 6 sama dengan min 12. Seperti itu ya. Jadi harus kita pasangkan ya. Jadi baris pertama kolom pertama, yang sebelah kanan juga baris pertama kolom pertama juga ya, jangan sampai ketukar. Nah, sekarang kita masuk di jenis-jenis matriks. Matriks memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah matriks identitas. Jadi bukan hanya manusia punya identitas, matriks pun punya identitas ya. Matriks skalar yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Nah, sini sekedar info, mungkin sudah ada yang lupa. Diagonal itu adalah membagi dua bagian menjadi sama besar ya. Jadi seperti ini. Jadi bentuknya harus persegi. Bayangkan kalau bukan persegi dibagi, kan tidak adil. Nah, jadi bentuknya itu, jadi matriks identitas dia itu selalu ya, selalu dia bentuknya persegi. Nah, terus diagonalnya itu harus 1, tidak boleh angka lain. Dan sisi yang dibaginya tadi itu harus nilainya 0, tidak boleh yang lain ya. Jadi matriks identitas konsisten sampai kapanpun, yang penting namanya matriks identitas bentuknya seperti ini. Oke. Nah, lanjut. Matriks 0. Matriks yang semua anggota elemennya sama dengan 0. Namanya juga matriks 0. Jadi semua elemen atau anggotanya harus 0, tidak boleh angka yang lain. Ya. Lanjut, matriks persegi. Matriks yang hanya banyak barisannya dengan sama banyak barisannya dengan kolomnya, ya. Namanya persegi, pastikan kita ketahui bahwa rumus persegi itu adalah sisi dan sisinya harus sama. Nah, begitu juga pun di sini, berarti baris dan kolomnya harus sama, tidak boleh ya beda-beda. Jadi kalau barisnya 2, kolomnya juga 2, barisnya 3, kolomnya juga 3. Nah, lanjut, matriks diagonal. Sebuah matriks persegi disebut matriks diagonal jika semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Nah, ini hampir sama dengan identitas tadi, cuma identitas diagonalnya, matriks diagonalnya harus 1. Nah, sedangkan matriks diagonal itu terserah berapapun angkanya, tapi yang habis yang dibaginya tadi harus 00 ya. Oke. Nah, lanjut yang terakhir, matriks skalar. Sebuah matriks persegi disebut skalar jika semua elemen di luar diagonal utamanya adalah sama. Berarti di luarnya ini kayak tadi kan harus 0, tapi kalau ini beda. Kalau salah satunya 5, berarti semuanya harus 5, tapi diagonalnya sekali lagi boleh beda ya. Sampai sini ada mau tanyakan? Nanti silakan di chat di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk di matriks transpos. Definisi matriks transpos ya. Suatu matriks A dengan ordo M kali N maka ditranspos dapat ditulis A pangkat T besar ya. Ingat ya, T besar adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan menukar baris matriks A menjadi kolom. Ya, ini mudah sekali, menukar baris jadi kolom. Nah, ada beberapa sifat dalam transpos matriks. Jadi apabila matriks ditranspos, terus ditranspos lagi, itu akan kembali menjadi dirinya sendiri. Lihat ya, baris jadi kolom, diputar lagi jadi kolom jadi baris, akan kembali ke dirinya masing-masing. Ya, ini identitas ditranspos, akan identitas itu sendiri. Contoh, nah kita ketahui itu transposnya berarti baris kali kolom, berarti barisnya 2, kolomnya 3, tinggal balik 3 kali 2, tinggal ditukar, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Bagaimana? Mudah? Mudah, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau mau tanyakan silakan di chat di kolom komentar. Oke, mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Silakan lihat di video-video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.